Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan kedua pada mata kuliah praktek penulisan karya tulis ilmiah. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu teknik penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas hakikat karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karangan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Sistematis berarti karangan tersebut disusun menurut aturan tertentu, sehingga kaitan antara bagian-bagian tersebut sangat jelas atau berurutan ya. Contohnya ya. Ilmiah berarti karangan tersebut menyajikan suatu deskripsi, gagasan, argumentasi, atau pemecahan masalah. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah. Dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan suatu masalah. Yang kedua, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta data ya. Fakta data harus ada ya, kajian empiris atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam tulisan. Objektif maksudnya tidak menambah ataupun mengurangi dari hasil karya tulis ilmiah. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku ataupun bahasa resmi. Contoh, saya tidak mau itu adalah bahasa baku. Sedangkan bahasa yang tidak baku, saya nggak mau. Yang kelima, sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Maksudnya di sini, jadi ada aturan sistematika penulisan. Cara-caranya beda karena karya tulis ilmiah itu tidak satu, tetapi banyak. Contoh, ada tugas akhir, skripsi, tesis, serta disertasi dan lain-lain. Itu namanya semua karya ilmiah. Jadi kita harus mengikuti tata cara ataupun sistematika penulisannya berbeda-beda, tetapi pada dasarnya sama. Karena pada karya ilmiah nanti ada yang dalam penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan penulisan karya ilmiah, yang pertama tujuannya menyampaikan gagasan pada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Kedua, memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi. Misalnya kalau S1 yaitu skripsi. Yang ketiga, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah. Contohnya presentasi, seminar, maupun sidang. Yang keempat, mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah. Yang kelima, menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Contohnya, publikasi artikel ilmiah ataupun jurnal. Fungsi atau manfaat karya ilmiah, yang pertama sebagai rujukan atau referensi dalam mempersiapkan karya tulis atau kegiatan ilmiah. Yang kedua, sebagai sarana edukasi atau pendidikan. Yang ketiga, sebagai sarana diseminasi pengetahuan atau penyebar luasan perkembangan bidang ilmu kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Selanjutnya, karakteristik karya ilmiah ada 4. Yang pertama, struktur penyajian.
Yang kedua, komponen dan substansi karya ilmiah. Yang ketiga, sikap penulis. Dan yang terakhir, bahasa. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, struktur penyajian karya ilmiah terbagi 3, yaitu bagian pendahuluan, pokok bahasan ataupun isi, dan penutup. Yang kedua, komponen dan substansi karya ilmiah. Karya tulis terdiri dari beberapa komponen atau bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan penutup. Ketiga bagian ini disebut batang tubuh sebuah tulisan. Karya ilmiah tidak hanya terdapat batang tubuh, tetapi juga bagian lain seperti daftar pustaka ataupun daftar rujukan, contoh makalah. Abstrak atau saripati tulisan, contoh yang terdapat dalam artikel ilmiah ataupun jurnal. Selanjutnya, daftar gambar dan tabel, ucapan terima kasih, dan lampiran. Contoh terdapat pada skripsi, yaitu untuk S1, tesis untuk S2, sedangkan disertasi untuk S3. Substansi atau materi bahasan karya ilmiah dapat mencakup segala bidang dari yang paling kecil ataupun sederhana ke yang paling besar. Selanjutnya, sikap penulis dalam karya ilmiah. Penulis berusaha menyajikan tulisannya berdasarkan fakta data yang cukup kuat atau selalu mendukung argumentasi yang disajikannya dengan berbagai teori yang telah diakui kebenarannya atau pengalaman empiris yang diakui kalangan luas. Yang terakhir, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa tulis baku dan juga memikirkan makna yang tepat. Agar makna kata digunakan dengan tepat, kita harus memperhatikan yang pertama, kata yang dipilih harus sesuai dengan makna yang dimaksud. Yang kedua, perhatikan nilai rasa dalam menggunakan kata. Yang ketiga, harus dapat membedakan arti umum dan khusus sebuah kata. Yang keempat, menggunakan kata baku ataupun kata resmi, seperti yang kita jelaskan pada sebelumnya. Pendekatan proses menulis ada 3. Yang pertama, tahap pra-menulis. Yang kedua, tahap penulisan. Yang ketiga, tahap pasca penulisan. Oke, yang pertama, tahap pra-menulis, yaitu yang pertama, memilih topik. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan, bentuk, dan sasaran pembaca. Yang ketiga, memperoleh dan menyusun ide-ide. Yang keempat, jelaskan apakah tujuannya menulis topik ini, mengapa saya menulis topik ini, dalam rangka apa saya menulis. Yang kedua, tahap penulisan, yaitu mengekspresikan ide-idenya ke dalam tulisan. Memulai menulis ide-ide yang sifatnya tentatif. Kemampuan ditekankan pada mengungkapkan ide dan gagasan dengan memperhatikan diksi, kalimat, paragraf, ejaan, dan tanda baca. Selanjutnya, tahap pasca penulisan. Ada 2, yaitu penyuntingan dan merevisi. Penyuntingan adalah pemeriksaan dan perbaikan unsur mekanik karangan seperti ejaan, penerapan tanda baca, diksi, pengkalimatan, pengalineaan, gaya bahasa, pencatatan kepustakaan, dan konvers penulisan lainnya. Revisi ialah lebih mengarah ke perbaikan dan pemeriksaan isi ataupun substansi tulisan. Jadi, penyuntingan merupakan kegiatan merevisi atau perbaikan tulisan dilakukan. Penyuntingan di sini meliputi unsur mekanik dan isi substansi. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.